30 tahun yang akan datang. 2045 akan menjadi semacam bom yang siap meledak yang hanya diisi oleh orang-orang obesitas. Nggak wajib harus ada susu. Maka sekarang itu adalah gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Apa kabar pemirsa YouTube RRI Semarang dan pemirsa RSWN TV? Obrolan kesehatan terpercaya, orkestra kami hadirkan untuk Anda. Saya Sylvia Ansari, tentunya menemani Anda dan kami hadirkan tema yang cukup menarik, yang sepertinya juga menyindir saya ya. Zero obesitas untuk mewujudkan Indonesia Emas. Kali ini saya akan sapa kedua narasumber yang luar biasa sudah hadir di studio podcast RRI Semarang. Saya sapa satu persatu dokter spesialis gizi klinik RSWN, Dr. Olivia Widyarini, SPGK. Dr. Olivia, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Sehat, alhamdulillah. Nanti saya coba dikoreksi bentuk tubuh saya apakah obesitas atau tidak ya dokter ya. Oke, di sebelah dokter Olivia juga sudah hadir Ketua Program Studi Keperawatan Program Magister Terapan Program Pasca Sarjana Poltekkes Semarang, Dr. Arwani SKM. Pak Arwan, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Siap mengedukasi Pak Arwan ya? Insya Allah siap setiap saat. Kita langsung ke Dr. Olivia. Visi Indonesia Emas 2045 adalah memperbaiki kesejahteraan masyarakat, salah satunya dari dunia kesehatan. Stunting kita sudah ada, gizi buruk sudah ada, tapi beberapa akhir-akhir ini juga banyak kasus obesitas. Dr. Olivia, bisa dijabarkan terlebih dahulu kepada pemirsa nih. Apa sebetulnya obesitas itu, dokter? Oke, obesitas itu sebenarnya suatu penyakit kronis ya, yang ditandai dengan adanya penumpukan lemak yang dia itu menyebabkan gangguan kesehatan, seperti itu. Jadi jelas ya, ketika ada obesitas itu akan mengganggu seluruh organ atau beberapa organ kesehatan ya dokter ya? Ya, seperti itu. Oke, kayak ke Pak Arwan nih, seberapa pentingnya obesitas dalam generasi penerus bangsa Pak Arwan? Sangat berkorelasi, ya apalagi kalau dikaitkan dengan Indonesia Emas tahun 2045 bahwa salah satu sasarannya adalah peningkatan SDM, sumber daya manusia. Kalau hari ini obesitas kita lihat trennya naik terus, para remaja, maka kita bisa lihat atau bisa kita pikirkan apa yang akan terjadi 20-30 tahun yang akan datang. 2045 akan menjadi semacam bom yang siap meledak yang hanya diisi oleh orang-orang obesitas. Kenapa saya katakan ini bom? Karena obesitas itu adalah sesuatu yang nyata. Satu. Yang kedua, obesitas ini menjadi pusat. Nanti Dr. Olive mungkin akan lebih jelas. Pusat penyakit-penyakit yang nantinya akan mengarah kepada sebuah hendaya. Kualitasnya tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kemudian kalau kita tarik koneksinya, obesitas punya resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya diabetes mellitus. Kalau ini kemudian dipanjangkan kembali, diabetes mellitus nanti akan ada depresi. Panjangkan kembali, depresi kemudian mengalami luka pada kakinya, dipanjangkan kembali, kemudian ada proses amputasi. Bisa dibayangkan kalau kemudian obesitas ini kemudian menjadi sumber pertama untuk terjadinya proses penyakit kronis dan komplikasi yang ada. Maka kita bisa berimajinasi kalau begitu 2045 akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana SDM dengan hendaya-hendaya seperti itu akan mengisi Indonesia? Jadi sangat terkoneksi, Mbak. Saya agak merinding ya, berasa tertampar gitu. 2045 kan berarti saya masih aktif ya. Iya. Jadi nggak ada salahnya kita edukasi teman-teman yang ada di sini untuk berperilaku hidup sehat. Sebelum ke Dr. Olive, saya penasaran Pak Arwan. Ya. Di saat saya kecil begitu ya, orang tua tuh pasti suka dengan anaknya yang gendut, yang cabi, yang bahkan bisa dikatakan tangannya tuh kayak roti sobek, ya kan karena saking gendutnya. Gimana Pak Arwan melihat itu? Ya, ini sebetulnya adalah satu pemahaman yang tidak tepat ya. Jadi orang tua, apalagi kaitannya dengan budaya sih sebetulnya.
Bagaimana orang-orang kita masih seneng kalau anaknya itu gendut, cabi, itu lucu gitu ya. Tapi kan persoalannya bukan masalah cabi lucu. Bayi-bayi yang dilahirkan obesitas ada punya kemungkinan nanti ketika mereka remaja, mereka dewasa juga akan mengalami obesitas. So trennya nanti sudah saya sampaikan, kalau sudah obesitas di bayi kemudian akan menjadi di remaja, kemudian tua juga obesitas, apa yang terjadi sama. Koneksinya nanti ujung-ujungnya juga ke penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah. Ya, jadi pola ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana orang tua itu akan merasa seneng, bukan kurus loh ya, bayinya normal, kemudian pertumbuhannya bagus, perkembangannya bagus, itu yang keren. Bukan persoalan cabi dan lucu. Kecilnya lucu, gedenya nggak lucu jadinya. Nah itu, ya, malu-maluin biasanya. Padahal saya dulu kecilnya nggak cabi loh. Saya langsung ke Dr. Olive. Apa sebetulnya pencetus obesitas, dokter? Kalau secara singkat sih ada ketidakseimbangan antara energi yang dikeluarkan dengan energi yang masuk, seperti itu. Kalau gaya hidup? Gaya hidup otomatis itu kan mempengaruhi kebiasaan kita ya. Jadi mempengaruhi energi yang keluar dan energi yang masuk. Contohnya misalnya kebiasaan makan. Kebiasaan makan di keluarga misalnya seperti itu. Di keluarga sudah biasa makan yang goreng-goreng, yang manis-manis. Akhirnya asupan kalorinya jadi tinggi. Terus kemudian di keluarga juga jarang melakukan aktivitas fisik, sering duduk-duduk aja, mungkin ada dibawain HP atau apa. Jadi screen time-nya banyak sekali dari mulai anak dan nggak dibiasakan aktif, nggak dibiasakan olahraga di luar, akhirnya itu kan mempengaruhi energi yang keluar juga. Seperti itu untuk intinya sih. Mungkin saya juga agak sedikit menambahkan ya. Boleh. Kalau obesitas itu juga ada hubungannya dengan stunting sebetulnya. Ya, jadi obesitas di masa ketika dia dewasa itu ada hubungannya dengan stunting. Ketika bayi yang lahir itu atau anak yang lahir itu dengan berat badan rendah, kemudian dia juga mengalami stunting ketika usianya 2 tahun, itu metabolismenya dia berbeda. Dia lebih gampang untuk menumpuk lemak dan lebih sulit untuk membakar lemak. Sehingga ketika dewasa, kalau makannya yang sedikit-sedikit agak kalorinya agak kelebihan sedikit, dia udah bisa lebih mudah jadi gemuk dibandingkan dengan anak yang status gizinya ketika masih kecil itu adalah normal, seperti itu. Oke, mau ditambahkan Pak Arman? Ya saya rasa udah ditambahkan tadi yang saya katakan bahwa memang bayi obesitas itu ada kemungkinan resiko potensi untuk menjadi obesitas pada saat remaja. Tetapi itu semuanya bergantung kepada tadi sudah disampaikan oleh Dr. Olivia. Keluarga memegang peranan penting. Ya, bagaimana sekarang public figure itu yang tadinya gede banget sekarang jadi kecil. Ya, itu letaknya dari mana? Dari mana? Di semangatnya. Bagaimana semangat itu mempengaruhi orang ya tadi. Maka Mbak Sylvie, semangatnya apakah mau semangat menjadi normal atau masih tetap semangat seperti ini ya? Oh, kalau saya nggak cabi nggak lucu deh. Guyonannya kan begitu. Ya. Jadi semangat itu memegang peranan penting karena semangat itu pasti akan ada unsur niatnya. Kalau enggak peribahasanya biasanya kalau gemuk itu pertanda kemakmuran gitu ya, Pak Arwadi. Itu kan diplesetkan aja. Ya. Itu ngeles aja kalau semangatnya untuk normal hilang. Betul. Tapi Dr. Olive, makanan apa saja mungkin ini bagi orang tua yang sudah memiliki anak-anak begitu ya, yang mungkin lagi aware terhadap obesitas, apa yang perlu, apa yang tidak, silakan. Kalau untuk anak-anak, kalau untuk obesitas itu biasanya kita bukan terus kalau yang dewasa kan biasanya kita mengurangin porsi dan lain sebagainya. Kalau anak-anak itu biasanya kita bukan mengurangin porsi ya, jadi lebih mengatur apa aja yang masuk ke anak itu, seperti itu. Yang harus diperhatikan terutama ya makanan yang manis-manis, karena anak-anak itu kan biasanya suka makanan yang manis-manis. Misalnya yang gampang minuman kayak boba seperti itu, kemudian snack-snack seperti itu, karena dia kalorinya tinggi tapi itu isinya hanya mayoritas karbohidrat dan lemak aja. Jadi proteinnya juga minimal sekali. Kemudian kemudahan untuk membeli yang seperti itu tadi. Sekarang kan ada aplikasi-aplikasi, tinggal di rumah saja sudah bisa berdatangan itu segala macam makanan dan orang tua tidak mengontrol. Ini apa aja sih yang dibeli sama anak, nggak dikontrol, nggak tahu apa aja yang dibeli oleh anak, dan kemudian anaknya juga nggak didorong untuk bergerak, sehingga akhirnya yang seperti itu yang harusnya diperhatikan oleh orang tua ya. Kemudian otomatis lemak itu karena kalorinya besar, sehingga
per sama-sama 1 gramnya dia kalorinya 2 kali lipat untuk dari karbohidrat. Dan asupan protein yang kurang itu juga anaknya jadi nggak bisa tumbuh ke atas, tetapi tumbuhnya lebar ke samping seperti itu. Tidak ke atas tapi ke samping ya. Karena kalori secara totalnya cukup atau bahkan berlebih, tetapi proteinnya yang untuk tumbuh itu kurang seperti itu. Itu untuk anak-anak. Kalau untuk remaja, dokter? Remaja sama. Mayoritas juga seperti itu. Jadi kalau kita kasus-kasusnya itu kebanyakan yaitu kombinasi antara minum-minum yang manis-manis itu. 1 gelas boba itu kalorinya bisa 500, bahkan bisa lebih. Tergantung apa yang masuk di situ ya, gulanya seberapa banyak. 500 itu kalau kita bayangkan itu sudah 1 piring nasi loh, lebih. Pantas kadang minum boba tuh udah langsung kenyang gitu ya? Kenyangnya tapi cuma sebentar. Setelah itu akan lapar lagi karena yang masuk itu berupa karbohidrat sederhana. Jadi gula di dalam darah itu cepat naik, kemudian cepat turun, bikin lapar lagi. Padahal sebetulnya total kalorinya itu harusnya sudah cukup sampai nanti siang. Cuman karena bentuknya yang istilahnya gula itu nggak jadi sebentar aja udah drop karena gula di dalam darah memang drop seperti itu. Apalagi makannya junk food, minumnya boba, belum sama gorengan sama kerupuk ya dokter ya. Wah, luar biasa. Berasa itu. tertampar ini yang ada di sini. Pak Arwan, tapi kan Pak Arwan tadi mengatakan budaya, ya kan, budaya Indonesia. Kalau kita lihat Jawa, Semarang, itu makanan manis luar biasa banyak. Gimana sebetulnya edukasi yang tepat Pak Arwan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak terlambat nih untuk kita bisa zero obesitas? Mengubah perilaku tidak ada kata terlambat. Satu yang harus diperbaiki sebetulnya adalah saat ini sosialisasi sudah begitu sangat masifnya. Tapi sebetulnya rumah itu menjadi utama. Bagaimana memahamkan orang rumah? Tadi udah disinggung sama Dr. Olive ya. Bagaimana sebagai orang tua harus sadar bahwa oh ternyata maaf ya sekarang kan ada minuman yang 3.000 itu sudah jadi tren ya. Jumbo itu tambah lagi jumbo lagi ya. Bagaimana orang tua menjadi sadar bahwa itu tidak tepat untuk perkembangan mereka, pertumbuhan mereka. Jadi keluarga menjadi penting. Sekali lagi bahwa merubah perilaku. Cuma yang jadi persoalan jangan pernah untuk merasa bosan mengubah perilaku. Public figure harus menjadi sentral, ya. Ini tidak nyindir loh ya, kan? Tidak nyindir Mbak. Alhamdulillah saya belum jadi public figure. Ya. Artinya bahwa semua saja. Dr. Olive ini public figure. Luar biasa. Arwani itu guru ya, yang luar ngajar. Biasa. Harus tunjukkan pada mereka bahwa kita melakukan hal yang benar. Ya. Karena kalau saya bicara, karena saya orang mengajar mahasiswa ya. Mahasiswa harus kita ajarkan bahwa mereka nanti akan menjadi ambasador di rumah masing-masing. Jadi kembalinya ke rumah Mbak. Tapi jangan lupa lingkungan jadi penting. Tapi kalau di rumah dikuatin, mereka ketika pergi keluar rumah itu juga akan berpikir. Jadi memang ini butuh effort yang sangat luar biasa. Pemerintah sudah kurang apanya. Ya, regulasi sudah dibuat, undang-undang sudah dibuat. Hanya saja memang kalau kita Dok Olivia, di Amerika kan pernah melarang ya, di sekolahan itu tidak boleh anak itu makan makanan yang tidak boleh dimakan tengahnya. Oh, apa itu? Namanya donat. Oh, donat. Donat kan nggak boleh ya di Amerika? Tengahnya nggak boleh. Ya nggak ada soalnya. Nggak, memang betul. Kali ini betul, serius. Jadi hanya kenapa pemerintah merasa sangat khawatir kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi proses peningkatan yang sangat signifikan kasus-kasus obesitas pada anak. Yang di sekolah dasar. Ini menjadi penting. Maka guru pun juga menjadi penting. Jadi semua harus bergerak, Mbak. Jadi tidak bisa pemerintah tidak dokter saja, tidak pendidik saja, tapi semuanya harus bergerak bagaimana caranya mengubah budaya. Karena budaya itu ada yang harus diubah. Ya. Budaya harus diubah. Contoh minuman manis, itu kan bisa diubah. Bagaimana dialihkan dengan gula yang tidak sederhana tapi dialihkan kepada gula yang kompleks. Ya. Nah ini. Jadi semua harus ikut bergerak. Oke, Pak Arwan ini kan juga di dunia mahasiswa begitu ya, berkecimpung dengan dunia pendidikan. Apakah mereka mahasiswa kesehatan itu juga sudah mulai sadar akan hal ini, Pak Arwan? Tidak ada survei sih sebetulnya, tapi cuma kita pengamatan sepintas. Ya ternyata masih menjadi
tanda tanya besar. Belum ya. Mereka yang seharusnya nanti akan menjadi ambasador, mereka menjadi role model ya. Berkali-kali saya katakan pada mahasiswa, jangan menjadi role model. Karena role model itu model yang pakai role. Betul. Nggak bisa dibuat untuk ini. Tapi kalau role model itu adalah contoh. Contohnya mulai kapan? Mulai hari ini ketika jadi mahasiswa gitu loh. Ya, kalau mahasiswa maaf ya, saya tidak akan menyebut merek tertentu. Ya, yang mimian itu mereka sangat asik gitu loh. Kenapa saya tanya? Kenapa kok suka mie kayak gitu? Pak, murah. Betul. Levelnya bisa dipilih. Kayak memutar volume radio. Yeah. Ya, sehingga itulah yang membuat, dan murah dan bisa dipilih, itulah yang mereka cari, bukan persoalan kesehatannya. Jadi ini PR buat kami sebagai seorang pendidik, bagaimana mereka juga akan menjadi ambasador. Tadi saya katakan, ambasador mereka satu yang bisa dilakukan di mana? Di rumah. Ya, di rumah dengan orang tuanya, dengan orang di sekelilingnya dan seterusnya. Saya beralih ke Dr. Olive. Saya tertarik dengan perbincangan antara stunting dan obesitas begitu. Ada sebetulnya kaitankah anak yang tadinya stunting itu bisa kebelabasan jadi obesitas, dokter? Iya, ada dan sangat erat kaitannya. Ketika anak itu stunting, dia itu selama di dalam periode pertumbuhannya mengalami kekurangan zat gizi, baik karbohidrat, lemak maupun protein ya, sehingga tubuh melakukan penyesuaian dengan cara dia lebih bisa dalam kondisi kekurangan. Apa yang dilakukan tubuh, dia akan mengubah jadi metabolisme lemaknya itu tidak seperti yang normal. Dia lebih susah untuk melakukan pembakaran lemak. Lemak maksudnya lemak yang ada di tubuh ya. Yeah. Jadi yang di bawah kulit itu kan ada lemak. Nah itu dia lebih susah untuk melakukan pembakaran. Kemudian dia lebih mudah untuk menumpuk lemaknya. Jadi menyimpan makanan itu lebih mudah karena tubuhnya sudah terbiasa kekurangan, sehingga apa yang dilakukan tubuh adalah kalau ada makanan dia akan berusaha untuk simpan supaya lain kali kalau kondisinya kekurangan lagi dia masih ada cadangan. Seperti itu. Jadi ketika dewasa, ketika dia makan dalam komposisi kalorinya yang lebih daripada yang dia butuhkan, itu akan lebih mudah untuk disimpan dan lebih sulit untuk dibakar. Akibatnya dia akan lebih mudah untuk menjadi gemuk atau obesitas daripada untuk turun berat badan, sehingga memang untuk usaha dia menurunkan berat badan akan membutuhkan usaha yang lebih kuat dibandingkan yang dulunya tidak stunting, seperti itu. Oke, dokter, berarti kemungkinan ada ya orang yang mungkin sudah obesitas itu gizinya juga tidak baik? Kalau obesitas memang gizinya tidak baik. Dipastikan berarti ya? Bukan berarti dia pernah baik, dalam kondisi baik, tiba-tiba obesitas begitu? Maksudnya pernah baik, status gizi normal? Iya, normal. Oh iya, status gizi bisa normal. Tetapi maksudnya kalau tadi pertanyaannya kan stunting dengan obesitas. Sehingga kalau stunting itu resikonya dia untuk mengalami obesitas ketika usia dewasa lebih besar dibandingkan yang tidak stunting mengalami obesitas. Ibaratnya dia itu kelebihan kalori cuman sedikit aja sudah pasti bisa obesitas. Sementara kalau yang normal itu tidak. Jadi lebih sulit untuk jatuh ke obesitas. Ya bukan berarti terus kalau status gizinya ketika kecil normal nggak mungkin obesitas, nggak juga. Karena kan itu tadi tergantung antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi memang betul ya dengan program-program yang ada saat ini ya dokter ya. Ada makan bergizi gratis, ada juga dukungan untuk program pengentasan stunting. Dengan bekerja sama dengan ahli gizi itu betul-betul tercover ya dokter Olive? Seharusnya kalau memang sesuai dengan yang teorinya seperti itu. Saya ke Pak Arwani. Ya. Program-program yang ada, makan bergizi gratis, zero stunting, gizi buruk dan lain sebagainya. Ada catatan-catatan penting tidak Pak Arwani agar kita bisa menyukseskan tentunya zero obesitas di tahun 2045? Ya, kalau saya melihat itu niatnya bagus. Ya, niat yang bagus akan menjadi bagus kalau diimplementasikan dengan bagus. Ya, jadi kalau tadi kenapa dokter gizi klinik itu juga harus dilibatkan, maka dalam implementasinya pun juga harus dilibatkan. Karena apa? Makanan yang tersaji itu bisa makanan-makanan yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh gizi tubuh si anak yang sekarang memang sedang tumbuh kembang. Tapi bisa jadi kebaliknya. Siapa yang akan ngawasi? Kalau tidak ada ngawasi, maka niat yang bagus akan jadi program ini bagus. Niatnya bagus, tapi implementasi dan evaluasi atau monefnya itu harus
istilahnya sustainable. Ya kalau enggak ya pasti nanti akan muncul hal-hal baru yang niat yang bagus ini hasilnya menjadi tidak bagus. Gitu. Jangan sampai berhenti di tengah jalan juga ya. Betul. Banyak pertanyaan yang masuk Pak Arwani ke Pro 1 RRI Semarang karena kita kan sering membicarakan masalah kesehatan ya. Salah satunya adalah minum susu. Anak harus minum susu sejak dini. Gimana menyikapi hal itu? Ya susu, kalau itu susu adalah nanti kaitannya dengan tumbuh kembang kan susu itu kandungannya kan banyak. Ya, ada protein, ada lemak dan seterusnya. So far kalau itu komposisinya kemudian istilahnya dosis ya yang diperuntukkan untuk anak itu tepat, maka ini bisa untuk mendukung proses pertumbuhan. Ya kan? Pertumbuhan tadi kan ke atas nih. Ya. Jangan sampai nanti pertumbuhannya menjadi ke samping. Ya kan? Jadi ke samping. Jadi itu sebetulnya is okay. Cuma memang dulu ada satu program yang semua masyarakat itu mengingatnya gampang. Betul ya dok ya? 4 sehat 5 sempurna. Tapi itu kan tidak sempurna. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa 4 sehat 5 sempurna itu menjadi diingat oleh masyarakat dan gampang diimplementasikan. Sekarang mudah-mudahan program sekarang itu seperti itu analoginya. Gizi seimbang, tapi juga mudah untuk diingat dan diimplementasikan, termasuk susu tadi. Oke. Baik, saya langsung ke Dr. Olive. Saya pernah dengar dok, koreksi kalau saya salah begitu ya. Anak di usia atas 2 tahun itu susu bukan bagian yang penting dalam konsumsi sehari-hari. Boleh dijabarkan untuk pemirsa kita? Memang betul, susu bukan bagian yang penting dalam arti ya itu tadi. Dulu 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan masa umurnya dia. Jadi apa yang seimbang untuk saya belum tentu untuk Mbak Silvi seperti itu. Apa yang seimbang untuk orang yang ada sakit diabetes belum tentu seimbang untuk orang yang sakit ginjal seperti itu. Apa yang seimbang untuk anak belum tentu seimbang untuk orang dewasa. Jadi kalau di usia 2 tahun itu asupan makan padatnya sudah bisa memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga anak ini bisa dilihat dari ukuran tingginya naik sesuai dengan kecepatan pertumbuhan yang seharusnya, kemudian beratnya juga bertambah sesuai dengan yang seharusnya dibandingkan dengan umurnya seperti itu, maka susu tidak harus diberikan. Jadi bisa hanya dengan makanan padat saja seperti nasi dengan lauk hewan maupun lauk nabati, dan bisa dengan tambahan sayurnya seperti itu untuk serat. Jadi nggak wajib harus ada susu. Maka sekarang itu adalah gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena kalau dulu kan tanpa susu nggak sempurna kan seperti itu. Jadi sekarang tidak seperti itu. Ingat ya, 4 sehat 5 sempurna diganti dengan gizi seimbang. Oke, saya ke Pak Arwani. Pak Arwani, tadi tantangannya cukup berat ya dari budaya, gaya hidup dan lain sebagainya. Apa yang terjadi Pak Arwani ketika kita melihat 2045 nih, akhirnya belum bisa zero obesitas, atau yang paling mengerikan bonus demografi gagal, Pak Arwani? Ya, kalau ini sebenarnya bonus demografi itu sesuatu yang positif. Kenapa? Karena rasio orang yang penduduk dengan usia produktif itu lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan usia yang non atau tidak produktif. Ini sebuah power yang luar biasa kalau bisa dikelola dengan baik kuncinya. Nah, mengelola dengan baik itu kan tadi sudah saya sampaikan, sejak mulai dari keluarga, keluar di sekolah, di lingkungan dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dikelola dengan baik, insya Allah 2045 itu akan menjadi SDM yang luar biasa. SDM yang dilirik tidak hanya oleh Indonesia, bahkan dilirik oleh luar negeri. Kenapa? SDM kita berkualitas. Nah, kalau ini sampai gagal, maka kejadiannya berbalik. Ya, kenapa? Kualitasnya, obesitasnya banyak, kemudian penyakitnya banyak, kemudian komplikasinya banyak, ya tidak ada upaya-upaya untuk mengatasi itu dengan baik. Maka 2045 sekalipun itu sebuah keniscayaan, pasti akan ada kendala yang banyak. Ya, tapi saya melihat begini, Mbak. 2045 itu kan sebuah impian. Betul. Sama dengan konsep kesehatan. Definisi sehat menurut WHO dan Indonesia, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2023, itu kan juga sebuah mimpi, sebuah indikator yang saya pernah ketemu dok dengan staf dari WHO itu, dia mengatakan apakah orang itu kemudian nanti bisa mencapai semuanya indikatornya, sehat fisik, mental, sosial, spiritual, bahkan bisa berproduksi secara ekonomi. Ternyata mereka mengatakan this is impossible.
Tetapi upaya itulah yang akan dinilai sebagai project, sebagai hal yang positif. Maka kita melihatlah ya positive thinking bahwa ada upaya dari tahun ini sampai menuju 2045. Mudah-mudahan obesitas ini nanti akan bisa ditangani dengan baik. Kalau itu bisa ditangani dengan baik, insya Allah 2045 akan menjadi Indonesia Emas. Coba lihat saya di tahun 2045. Ya, who knows ya. Oke, Dr. Alif, seberapa optimis dengan adanya zero obesitas di Indonesia, Mas? Silakan. Cukup optimis bila semua pihak itu memang bersatu padu. Dulu kita seperti COVID kita juga bisa mengatasi karena semua pihak ikut ya, masyarakat, pemerintah otomatis semuanya ikut dari segala macam elemen. Seperti itu juga untuk obesitas. Kalau semua elemen itu ikut bekerja sama dan ikut merasa kepentingannya, itu cukup optimis. Oke, saya masih punya waktu 2 menit. Saya bagi satu persatu pesan kepada seluruh pemirsa YouTube RRI Semarang dan juga pemirsa RSWN TV. Pak Arwani terlebih dahulu, silakan. Terima kasih para pemirsa yang luar biasa. Sehat adalah pilihan. Ketika menjadi pilihan, maka jangan pernah berpaling untuk menjadi sehat. Obesitas hanya sebuah situasi yang bisa diubah dengan niat yang baik. Dan insya Allah dengan niat yang baik dan tidak pernah berpaling untuk menjadi sehat, maka obesitas akan bisa ditangani dengan baik. Terima kasih Pak Arwani. Dr. Alif, silakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi obesitas pun bukan tidak mungkin akan bisa kita kurangi atau bahkan bisa kita hilangkan. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting adalah niat dari kita karena memang karena tidak mudah sehingga niat harus cukup kuat untuk bisa mencapai ke tujuan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arwani. Sama-sama, Mbak. Terima kasih Dr. Olive. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Barangkali ketika ketemu saya sudah menjadi saya yang baru ya kan. Nanti kalau saya pangling sama Dr. Olive melihat Mbak Sylvie dengan perubahan yang berubah, saya diingatkan. Oke, siap. Nanti langsung saya sapa. Terima kasih sudah hadir di RRI Semarang. Terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa YouTube RRI Semarang dan juga pemirsa RSWN TV, jadi niat semangat ya kan untuk tetap sehat, untuk mengurangi adanya obesitas dan pada akhirnya zero obesitas mewujudkan Indonesia Emas. Nantikan obrolan kesehatan terpercaya kami hadirkan untuk Anda. Saya Sylvian Sari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.